Kita masih membahas mengenai mindful parenting, suatu gagasan mengenai pengasuhan yang dipadukan dengan praktek konsep mindfulness atau kesadaran penuh dalam kehidupan keluarga. Saya membagi pembahasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian dan manfaat mindful parenting. Sedangkan di video kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip mindful parenting dan dalam hal apa saja mindful parenting dapat dipraktekkan. Ada 5 prinsip utama dari mindful parenting. Prinsip pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Ketika anak tengah berbicara kepada orang tua, maka orang tua harus mendengarkan dengan sepenuh hati, alias melakukan active listening. Fokus perhatian orang tua adalah anak dan cerita anak, bukan pada pikiran, kegiatan, atau benda-benda yang ada di tangan orang tua. Jadi, tidak bisa mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mengemudikan kendaraan, sambil membalas pesan singkat sejumlah orang, atau sambil berolahraga. Orang tua perlu memahami apa yang disampaikan anak, bahkan bisa menangkap pesan yang tersirat, yang tidak diucapkan, pesan di balik kata-katanya. Selanjutnya, orang tua juga akan memberikan respons positif dan empatis, bukan penilaian negatif atau kritik atas apa yang diceritakan anak. Prinsip kedua, penerimaan yang tidak menghakimi. Orang tua juga akan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terhadap anak dan bersedia menerima anak apa adanya. Karena tiap anak itu unik dan perlu difasilitasi agar dapat berkembang secara optimal. Anak mendapatkan peluang untuk salah atau gagal. Orang tua akan berusaha melihat situasi dan menerima tindakan dan sifat anak tanpa menilai atau menghakimi. Orang tua akan mengingatkan diri bahwa kata-kata yang bersifat menghakimi atau mengkritisi anak dapat melukai harga diri dan kepercayaan diri anak. Hindari kebiasaan melabel anak dengan kata-kata negatif agar anak tidak bertingkah laku sesuai dengan label yang diberikan orang tua. Ingat ya, kata-kata orang tua bertuah. Prinsip ketiga, kesadaran emosional. Orang tua perlu memperhatikan perasaannya dan menyadari bahwa emosinya hanyalah emosi. Dengan demikian, dia tidak perlu senantiasa mengekspresikannya secara berlebihan. Akibat dari kebiasaan tersebut, maka orang tua akan lebih mampu hadir sepenuhnya, tidak termakan oleh perasaannya. Sebaliknya, jika emosi tidak disadari, maka akan terjadi perilaku otomatis dan reaktif, sehingga melemahkan praktek terbaik orang tua dalam mengasuh anak. Prinsip keempat, pengendalian diri. Pola asuh yang responsif bukan yang reaktif memungkinkan orang tua untuk menjalankan tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan. Dengan cara ini, orang tua akan memberikan teladan kepada anak-anak untuk melakukan hal yang sama dan meningkatkan hubungan baik dengan anak, bahkan hingga mereka beranjak dewasa. Karena itu, orang tua wajib mengendalikan ekspresi emosinya dan berpikir sebelum bertindak untuk menanggapi perilaku dan sifat anak. Ketimbang marah ketika anak berbuat kesalahan atau mengalami kegagalan, orang tua dapat mendiskusikan alternatif penyelesaian masalah dengan anak. Prinsip kelima, welas asih. Orang tua yang welas asih akan memenuhi kebutuhan unik anak, akan dukungan dan kasih sayang. Anak akan merasa aman untuk bereksperimen dan mengeksplorasi lingkungan tanpa takut melakukan kesalahan. Orang tua juga akan bertindak adil dan bijaksana. Mereka akan memberikan apa yang dibutuhkan anak, bukan apa yang diinginkan anak. Mereka juga akan mendidik anak dengan empati, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang memikirkan orang lain dan sekitarnya, bukan cuma berfokus pada urusan mereka sendiri saja. Selanjutnya, bagaimana menerapkan mindful parenting? Pertama, latih keterampilan mindfulness Anda. Duduklah dalam keheningan selama 5-30 menit sehari pada saat yang sama, di tempat yang sama, dan perhatikan nafas Anda. Ketika pikiran Anda mengembara, yang tentu saja akan terjadi,
Kembali lagi pada kesadaran Anda akan nafas Anda. Latihan ini akan menolong Anda menyadari pikiran dan tubuh Anda di sini dan sekarang. Kalau Anda terbiasa dengan latihan ini, Anda akan segera menyadari keadaan Anda ketika berhadapan dengan anak Anda. Apakah Anda sedang tenang atau sedang marah? Kedua, kelola stres Anda dengan penuh perhatian. Kehidupan modern membuat Anda terus-menerus mengalami stres yang bisa memicu respons fight or flight yang tidak kita sadari. Ketika kita memperkuat hubungan pikiran dan tubuh kita dengan latihan mindfulness, kita dapat melacak dan melihat stres atau ketidakseimbangan dalam tubuh dan pikiran sepanjang hari. Setelah itu, kita akan lebih mampu mengelola stres kita dengan kesadaran penuh. Ketiga, akui dan terima ketidaksempurnaan. Terlepas dari niat baik Anda, senantiasa ada kenyataan yang tidak bisa dihindari, termasuk kegagalan dan kesalahan sebagai orang dewasa dan orang tua pada khususnya. Ketika anak-anak melihat bagaimana Anda menghadapi kesalahan, mereka mendapatkan model otentik tentang apa artinya menjadi manusia. Dan ketidaksempurnaan Anda adalah momen untuk mengajarkan belas kasihan, kebaikan, pengampunan, kejujuran, dan daya juang, atau usaha-usaha perbaikan. Keempat, hargai eksistensi anak Anda. Anak-anak perlu dilihat dan dikenal apa adanya, terpisah dari orang tua mereka. Ini bukan berarti memberi mereka kebebasan yang tidak terkendali atau terlalu banyak pilihan, tetapi tentang kesadaran bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan hidupnya sendiri. Dengan kata lain, sebagai orang tua, Anda tidak bisa membebani mereka dengan urusan Anda di masa lalu, masalah atau agenda yang belum selesai, atau mimpi Anda yang belum menjadi kenyataan. Kebutuhan anak Anda seringkali berbeda dengan kebutuhan Anda. Apa yang Anda anggap baik untuk mereka, belum tentu cocok untuk mereka. Jadi, terimalah kenyataan itu dengan besar hati. Kelima, kembangkan kebaikan dan kasih sayang. Mengasuh anak adalah tindakan menantang, mendebarkan, sekaligus memilukan yang tidak ada ujungnya. Terkadang anak-anak Anda mendapatkan yang terbaik dari Anda, tetapi Anda merasa tidak ada yang tersisa untuk Anda. Namun itulah bukti cinta sepenuhnya. Anda memberikan yang terbaik dari diri Anda, tanpa bisa mendapatkan kembali dari luar diri Anda. Supaya terjadi keseimbangan, Anda perlu mempraktikkan self-compassion, belajar untuk merawat diri dan menerima diri apa adanya. Ini penting, supaya Anda bisa tetap mengembangkan kebaikan dan welas asih kepada sesama, khususnya kepada anak Anda. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.